Kita semua kan suka ya dengan janji pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang cerdas, cepat, dan pastinya akurat. Tapi gimana kenyataannya? Sering banget sebelum kita bisa dapat wawasan apapun, kita harus nyebur dulu ke dalam lautan data yang, waduh, ya ampun, berantakan banget. Nah, selamat datang di pabrik tersembunyi, tempat sebagian besar pekerjaan analisis data yang sesungguhnya terjadi. Oke, coba deh kita lihat kutipan ini. Ini dari peneliti Jorge Muñoz Gama. Dan wah, ini kena banget. Secara brutal tapi jujur. Ini ngegambarin realitas di lapangan. Ternyata nih, mayoritas waktu kita itu bukan dihabiskan buat analisis yang keren dan canggih, tapi buat kerjaan mendasar, berburu dan ngumpulin data yang layak pakai. Dan inilah angkanya, 80%. Yap, segitu loh porsi waktu dalam sebuah proyek proses mining, atau seni buat merekonstruksi proses bisnis dari jejak digital yang habis cuma buat persiapan data. Bukan buat nemuin inovasi, bukan buat cari efisiensi, tapi cuma buat nyaring, bersihin, dan ngerapiin data. Ini bukan lagi soal waktu loh, tapi soal biaya proyek yang membengkak dan kesempatan yang hilang. Luar biasa kan? Jadi gini, sebelum kita bisa dapat peta proses bisnis yang jelas dan jernih, kita tuh harus berpetualang dulu ngelewatin apa yang bisa kita sebut hutan data. Ini adalah ekosistem yang liar, rumit, penuh informasi mentah yang nyebar di mana-mana, nggak terstruktur, dan jujur aja seringkali bikin pusing. Biar kebayang skalanya segede apa, coba deh bayangin ini. Sistem perusahaan besar kayak SAP itu bisa punya sekitar 800.000 tabel data. Ya, 800.000. Ini tuh sama aja kayak nyari satu dokumen spesifik di dalam 800.000 lemari arsip. Tapi tanpa katalog. Sama sekali, kita bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, setelah kita berjibaku di hutan belantara data ini, sebenarnya tujuan akhir kita tuh apa sih? Nah, mari kita definisikan harta karun yang kita cari. Sebuah set data yang rapi, bersih, dan siap dianalisis. Dalam bahasa teknisnya, ini disebut sebagai log peristiwa atau event log. Gampangnya gini, log peristiwa itu kayak buku harian dari proses bisnis Anda. Setiap barisnya itu cerita tentang apa yang terjadi, kapan terjadinya, dan buat kasus yang mana. Ini fondasi dari semua analisis. Tanpa buku harian yang jelas ini, kita cuma bisa nebak-nebak. Nggak bisa bikin keputusan yang benar-benar berbasis data. Nah, ini nih poin yang paling krusial. Setiap log peristiwa yang bagus itu harus berdiri di atas 3 pilar ini. Pertama, ID kasus, buat ngikutin satu perjalanan dari awal sampai akhir. Kedua, nama aktivitas, biar kita tahu langkah apa aja yang diambil. Dan ketiga, stempel waktu, buat memahami urutannya. Kalau salah satu aja dari pilar ini goyah atau bahkan hilang, ya udah seluruh fondasi analisis kita bakal runtuh gitu aja. Jadi, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Perjalanan dari data mentah ke log peristiwa yang bersih itu penuh rintangan. Ini bukan sekedar ngekspor satu file CSV loh. Ada beberapa binatang buas yang perlu kita jinakan dulu di sepanjang jalan. Tantangan pertama namanya korelasi. Bayangin deh sebuah proses pesanan pelanggan. Aktivitas pemesanan dibuat mungkin dicatat di sistem penjualan. Terus barang dikirim adanya di sistem logistik. Faktur dibayar malah ada di sistem keuangan. Semuanya ini kan bagian dari satu cerita yang sama, tapi mereka tinggal di rumah yang beda-beda. Disinilah korelasi peristiwa jadi pahlawannya. Dengan nemuin kunci, sebuah pengenal yang sama, kayak nomor pesanan, kita bisa ngebuka dan nyatuin semua potongan puzzle dari sistem yang beda-beda ini jadi satu alur cerita yang utuh dan nyambung. Selanjutnya, ada masalah granularitas. Kadang-kadang sistem itu nyatet semuanya. Setiap klik, setiap kolom yang diupdate, setiap gerakan kursor, ini tuh kayak kita nyoba mahamin sebuah novel dengan ngebaca setiap hurufnya satu persatu. Isinya cuma noise teknis, bukan wawasan bisnis. Dan solusinya adalah abstraksi peristiwa. Teknik ini ngebolehin kita buat nge-zoom out, menggabungkan serangkaian klik mouse yang rumit jadi satu aktivitas yang bisa kita pahami, misalnya mengisi formulir pesanan. Intinya sih, menerjemahkan bahasa mesin jadi bahasa bisnis yang relevan buat kita. Nah, ada 2 cara utama buat ngelakuin ini. Pendekatan yang diawasi itu pakai pengetahuan ahli. Jadi ada orang yang paham prosesnya dan bilang, kalau kamu lihat kejadian A, B, dan C, gabungin aja jadi persetujuan faktur. Sementara itu, pendekatan tidak diawasi itu lebih kayak detektif AI. Kita kasih aja data mentahnya, nanti dia yang secara otomatis nyari pola dan ngelompokin aktivitas serupa tanpa perlu kita kasih tahu dulu. Oke, kita udah ngatasin korelasi dan abstraksi, tapi sekarang kita ketemu bos terakhirnya. Kualitas data. Ini adalah rintangan paling kritis yang kalau kita abaikan bisa bikin seluruh analisis kita jadi nggak ada gunanya sama sekali. Coba deh lihat contoh klasik ini.
Semua entry ini sebenarnya nunjuk ke orang yang sama, Robert Andrews. Tapi buat komputer, ini adalah 4 orang yang berbeda. Bayangin Anda nyoba analisis beban kerja Pak Andrews. Bisa-bisa Anda mikir dia cuma ngerjain 1/4 dari kerjaan aslinya, yang ujung-ujungnya bisa bikin alokasi sumber daya jadi salah atau penilaian kinerja jadi nggak adil. Perbaikannya kelihatannya simpel ya, tinggal standarin aja namanya. Tapi coba sekarang kalikan masalah ini dengan ribuan karyawan dan jutaan entry data. Nah, disitulah Anda mulai ngerti kenapa 80% waktu kita bisa habis cuma buat ngelakuin hal kayak gini. Terus ada masalah stempel waktu. Coba bayangin seorang perawat yang sibuk banget di rumah sakit. Dia baru sempat nyatet semua tindakannya di akhir jam kerjanya. Tiba-tiba, data nunjukin 10 tindakan terjadi di waktu yang persis sama. Atau bahkan urutannya jadi nggak masuk akal, yang akhirnya bikin durasi jadi negatif. Kan nggak mungkin pasien dirawat sebelum dia datang. Tapi data yang jelek bisa aja bilang begitu. Ini mirip sama masalah nama tadi. Variasi-variasi kecil dalam label aktivitas ini bakal bikin software mikir kalau ini adalah 4 langkah yang sama sekali berbeda, ini langsung merusak pilar kedua kita tadi. Nama aktivitas yang jelas. Hasilnya, peta proses Anda bakal jadi super berantakan, rumit, dan sama sekali nggak akurat. Wah, tantangannya banyak banget ya. Untungnya, kita sekarang ini lagi masuk ke era baru di mana teknologi canggih mulai bisa bantu mengotomatiskan perjalanan persiapan data yang melelahkan ini. Salah satu alat yang paling menjanjikan itu namanya autoencoder. Bayangin gini, kita kasih lihat dia ribuan contoh data yang bersih. Dia bakal belajar polanya, seperti apa sih data yang normal itu? Nanti pas kita kasih data yang berantakan, dia bisa langsung lihat, ini aneh, harusnya nggak kayak gini. Terus dia bisa nandain atau bahkan benerin secara otomatis. Seberapa besar dampaknya? Coba pikirin ini deh. Di Bandara Brussels, ada tim isinya 10 orang. Pekerjaan penuh waktu mereka sepanjang tahun cuma 1, bersihin data. Bayangin biayanya. Nah sekarang, mereka lagi menjajaki gimana autoencoder bisa mengotomatiskan sebagian besar pekerjaan ini. Jadi orang-orang berbakat itu bisa fokus ke analisis yang sebenarnya. Jadi ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau 80% dari upaya kita habis cuma buat bikin data jadi bisa dipakai, kira-kira seberapa banyak wawasan nyata tentang bisnis kita yang sebenarnya hilang di tengah jalan? Perjuangan untuk data berkualitas tinggi itu pada akhirnya adalah perjuangan untuk pemahaman yang sejati.